countries. Say a woman wearing a face mask was attacked in a New York subway by a man claiming citizenship. Basura extranjera, basura extranjera, basura extranjera. I hope the virus gets all of I hope the virus basura extranjera. Che è la causa del coronavirus. I hope the virus gets all of basura extranjera. Che è la causa del coronavirus. I hope the virus In Mexico, gets all of went back. Go home. Che è la causa del Geh am besten dorthin zurück, wo du herkommst. Geh am besten dorthin zurück, wo du herkommst. A mí me da gusto que los deporten, porque ellos han traído violencia a nuestro país. A veces sí tengo miedo. La gente nos ve mal. Piensa que venimos a hacer daño. Su cultura es diferente. Su idioma y religión son extraños. No queremos que crucen la frontera. Che è la causa Nous cherchons du travail. Nous voulons être en mesure de vendre nos articles et améliorer notre vie. I hope the Mexicans. Go back to your country. I hope the virus. I am not a virus. Io non sono un virus. Yo soy un ser humano. Ich bin ein Mensch genau wie du. An eye for an eye makes the world blind. La violence ne fait qu'augmenter le cycle de la violence. No juzgues para que no seas juzgado. If anyone says he loves God and hates his brother, he is a liar. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Men build too many walls and not enough bridges. El hombre se fija en apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Miene dell'isesdino. N'agapate nastonalon. Così come io vi ho amato, amatevi anche voi. Love one another. Aimons-nous les uns les autres. Liebe, kein Hass. Love. Agape. Love. Amor. 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 Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam siaran kebaktian Tetap Tenang dan Bersabat di Rumah yang dibawakan khas oleh Hope Media Sabah. Saya berharap agar Anda semua berada dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita mulakan puji-pujian kita dengan doa. Saya mengundang Anda semua untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah nama Engkau atas berkat yang kami terima sepanjang 6 hari yang lalu. Saat ini Bapa, kami akan memuji nama-Mu melalui lagu puji-pujian Bapa.
Kiranya Engkau memberkati setiap message daripada lagu ini Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, hanya Dia sajalah kekuatan kita. Dia adalah sauh dan jangkar yang tidak akan goyah. Berharap dan bersandarlah sepenuh kepadanya. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Marilah kita jadikan Tuhan sebagai sauh dan jangkar hidup kita. LPMI 171, apakah jangkarmu akan tahan? Kematian Yesus telah memberikan kita kemenangan atas segala dosa kita. Yesus boleh saja berundur daripada menerima kematian yang sepatutnya milik kita. Tetapi di Getsemani, Tuhan telah memilih untuk menebus dan menerima hukum dosa kita. Marilah kita sentiasa ingat dan bersyukur atas pengorbanannya. LPMI 122, Aku ingat Getsemani. Ya Rajaku yang mulia, segala hormat ku beri. Ku ingat mahkota duri yang Engkau telah pakai. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu. Aku ingatlah
Saudara dan saudari, sudah tentu kita merasa sangat bahagia apabila kita memiliki Tuhan yang penuh kasih dan peduli kepada semua masalah kita. Kita menaruh pengharapan kita kepadanya kerana Dialah perisai dan tempat perlindungan kita. Kita nyanyikan LPMI 75 Sedap Harap pada Yesus. Sedap harap pada Yesus dan percaya sabdanya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang telah berharap pada Engkau ya Yesus, Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap padanya. Hai kawan-kawan, happy Sabat. Kami Tabel E. Nama saya Annabel. Nama saya Bebe. Kami bagi pelajaran Sekolah Sabat Anak-anak ke-12. Tajuk pelajaran kita kawan istimewa. Ayat hafalan kita terdapat dalam Amsal 17:17. Seorang sahabat memancing setiap waktu. Kawan-kawan, kamu ada kawan passion? Saya ada. Kawan saya mengajar Ra dan Ion. Saya pun ada kawan, nama dia Sasa. Apa yang selalu kamu buat sama kawan kamu? Kamu tahu kawan-kawan? Yesus punya kawan passion. Dia juga ada kawan secret. Oke kawan-kawan, mari kita tinggal cerita hari ini. Nikodemus buka pintu pelan-pelan. Hari sudah malam, tidak orang di jalanan. Dia tutup pintu, terus dia jalan. Waktu dia jalan, dia pikir satu orang guru baru, Nikodemus, sudah dengar yang itu guru karena hantar Allah. Nikodemus rasa guru baru itu cuma selamat janji yang tunggu. Tapi dia mengerti pasti Nikodemus ada kawan-kawan yang sangat penting dan guru ini kanak. Kawan-kawan dia tidak suka ini guru baru, jadi
Pak Yesus. Dia cakap begini, saya tahu kamu kurus dari Tuhan. Tiada orang boleh buat mukjizat macam kamu buat kalau kamu bukan dari Tuhan. Bilang ke Timus. Yesus pun cakap lemah lembut. Allah sayang semua orang. Kata Yesus, Allah sayang betul semua orang sampai dia pergi tasik kirim prince dia yang Rachel, putra dia, untuk tolong semua orang di dunia ini. Nah kawan-kawan, Nicodemus pun yakin Yesus, tahu Yesus seorang yang sangat istimewa. Waktu dia pikir-pikir dan baca Alkitab, dia yakin bahwa Yesus adalah juru selamat yang Tuhan sudah janji dari kirim. Tapi kawan-kawan, Nicodemus ada masalah. Apa masalah dia? Kawan-kawan dia tidak suka Yesus. Dorang Yesus aja dan nanti tunggu orang. Jadi dorang kasih berhenti Yesus kasih sembuh orang. Waktu kawan dia mau tadi sakit Yesus dan susah Yesus, Nicodemus kasih stop dia. Dia bilang, kamu tidak boleh buat begitu. Dan waktu Yesus mati, Nicodemus ada di situ yang tolong. Dia menjadi orang nampak dia. Nicodemus itu kawan Yesus yang sirah. Tapi sekarang semua orang boleh nampak dia jadi kawan Yesus. Nicodemus sangat kaya. Dia guna semua duit dia orang-orang supaya orang kenal Yesus. Dia mau orang lain jadi kawan Yesus. Kawan-kawan, kamu nak mau jadi kawan Yesus? Saya mau macam Nicodemus. Maka kawan-kawan kasih cerita sama kawan-kawan kamu tentang Yesus. Mari kita kasih cerita semua tentang Yesus sama orang. Oke kawan-kawan? Itu saja cerita kami. Bye-bye. Salam sejahtera kepada Anda semua. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Tetap Tenang dan Bersahabat di Rumah untuk rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat. Shalom, apa kabar? Sekarang kita sudah pun berada di dalam pelajaran ke-12 dan tajuk pelajaran kita, pelajaran ke-12 ini adalah menangani ayat yang sukar. Ayat di dalam pelajaran ke-12 ini boleh dilihat daripada buku 2 Petrus pasal ketiga ayat 15 dan ayat 16 mengatakan seperti ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ayat-ayat yang sukar ini memang ada dalam Alkitab. Memang ada. Dan itu seharusnya kita jangkakan dan bukan sesuatu yang mengherankan. Oleh karena kita sedang berbicara tentang tulisan-tulisan berbicara tentang ilahi ataupun pengetahuan tentang keilahian. Dan kita ini manusia biasa kan,
Dan kita kena akui bahwa pikiran kita ini agak terbatas apabila kita mempelajari tentang keilahian. Pelajaran sekolah sahabat kita juga menyatakan bahwa bukan semua tidak boleh dipahami. Yang tidak boleh dipahami itu sedikit saja sebenarnya. Ya. Jadi kita tidak boleh katakan bahwa semua yang dalam Alkitab itu tidak boleh dipahami. Itu salah anggap tentang Alkitab. Hanya sedikit yang tidak boleh dipahami ataupun yang sukar dipahami. Jadi secara jujurnya kita katakan bahwa memang ada yang susah, ada yang sukar untuk kita pahami. Dalam pelajaran kali ini, kita akan coba melihat bukan kepada ayat-ayat yang sukar itu, tetapi kita akan melihat kepada apa yang menyebabkan ada yang ayat-ayat yang sukar itu. Itu yang kita mau tahu. Dan bila kita sudah lihat apa yang menyebabkan itu, kita akan melihat pula bagaimana kita, yaitu orang-orang yang mencari kebenaran dalam firman Tuhan itu, bagaimana kita atasi bila kita menghadapi ayat-ayat yang sukar itu. Pelajaran sekolah sahabat kita juga turut menyatakan bahwa tidak ada keperluan untuk membenarkan ayat-ayat yang sukar ini yang hanya sedikit saja sebenarnya. Jangan benarkan ia untuk melemahkan kepercayaan kita terhadap firman Tuhan. Itulah sebabnya jangan kita letakkan iman kita pada satu-satu ayat saja. Benar. Dan walaupun kita menjumpai halaman ataupun ayat-ayat yang sukar, tidak bermakna bahwa ayat-ayat seterusnya itu adalah sukar juga. Mari sertai kami sementara kami membentangkan pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Sebelum itu, saya senang untuk memimpin Anda di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat kami menggunakan waktu ini untuk mempelajari firman Tuhan melalui sekolah sahabat, sertai kami dan buka pikiran kami sehingga kami akan mengerti apa yang akan kami bicarakan, terlebih dapat menumpukan pikiran kami hanya kepada Engkau dan Engkau saja. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya ingin mengundang Anda untuk membaca daripada buku 2 Timotius pasal kedua ayat ke-15. Di sana mengatakan seperti ini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi salah satu yang required daripada kita adalah untuk menyatakan apa yang ada di dalam Alkitab itu. Tetapi dengan adanya ini percanggahan ini, kadangkala yang mau kasih terang pun akan rasa susah. Macam mana saya mau kasih terang kalau ada bercanggah? Macam mana kalau orang lain tanya pada saya, kenapa ada percanggahan ini sebenarnya? Ya, salah satu daripada sebab mengapa sepertinya kelihatan percanggahan ini, Pastor, ialah yang pertama ialah disebabkan oleh proses penyalinan itu dan juga proses penterjemahan. Okay. Dan sudah tentunya dalam proses itu terjadi kesilapan ataupun terlepas pandang dan sebagainya. Macam mana kira-kira secara mudah ini Alkitab disalin pada waktu yang lalu? Kita mesti ingat bahwa pada waktu proses penyalinan zaman dahulu tidak sama pada hari ini. Hari ini kita ada fotokopi, kita ada boleh copy and paste, serupa dengan apa yang disalin. Kita boleh bayangkan pada zaman dahulu dia menggunakan kertas dan menggunakan alat tulis. Dan dia harus dibandingkan dan sebagainya. Dan disitulah barangkali kesilapan itu menyisip. Karena yang melakukan itu ialah manusia. Mungkin penyalinan itu lebih kurang seperti ini. Yang salinan asal dia, yang asal dia, dan yang mau disalin semula. Jadi yang menyalin itu akan salin berdasarkan apa yang ada di sana. Dan siapa tahu dia termiss satu perkataan. Kalau dia mau tulis 100, dia termiss 10 dia. Itu boleh terjadi ya? Itu boleh saja terjadi sebab kemajuan yang ada pada kita pada ini tidak ada pada waktu tersebut. Jadi itu yang pertama, yang mungkin kenapa percanggahan itu ada karena cara bagaimana penyalinan Alkitab itu dilakukan pada waktu yang lalu. Bagaimana yang kedua? Yang kedua ialah penterjemahan. Dan untuk menterjemah seseorang itu harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai bahasa asal manuskrip itu. Susah juga mau terjemah kalau tidak tahu yang betul. Mau daripada bahasa asal dia. Terutamanya apabila seseorang itu bahasa ibundanya
bukan bahasa asal Alkitab itu. Jadi kadangkala apa yang terjadi adalah bila saya katakan saya coba terjemah satu perkataan, pemahaman saya tentang perkataan itu adalah ini, tetapi bila seorang yang lain terjemah perkataan yang sama, mungkin dia punya pemahaman tentang perkataan itu adalah itu. Jadi kelihatannya ada percanggahan di sana. Tetapi saya pikir kita tidak juga harus lihat itu sebagai satu percanggahan yang sangat besar. Sebab kadangkala yang bercanggah itu hanya perkataan. Perkataan digunakan berlainan. Tetapi barangkali ataupun dari segi teknikal lah. Ya, tetapi secara keseluruhan bila kita melihat apa yang dikatakan di sana secara gambar besar dia, mungkin dia masih merujuk ataupun menyatakan perkara yang sama. Jadi ini dua perkara. Kenapa mungkin ada percanggahan kan? Yaitu proses penyalinan itu dan proses penterjemahan Alkitab itu sendiri. Coba kita lihat satu petikan di selected message. Oke. Dia katakan seperti ini. Ada yang berkata kepada kita, adakah Anda tidak berpikir bahwa orang yang menyalin Alkitab atau menterjemahnya telah membuat kesilapan? Ini berkemungkinan. Dengan itu, minda yang sempit akan ragu-ragu terhadap misteri Alkitab. Karena minda lemah, mereka tidak memahami rancangan Tuhan. Mereka dengan mudah tersandung ke atas fakta-fakta yang jelas, yang kebanyakannya, saya ulangi, yang kebanyakan minda boleh terima. Mereka tidak akan mendapat memahami kebenaran rohani atau melihat bahwa firman Tuhan adalah jelas dan mudah. Umat percaya yang benar-benar mempercayai Alkitab tidak akan melihat masalah kebenaran yang ditunjukkan Tuhan dengan jelas. Jadi pena inspirasi juga mengakui bahwa ada kemungkinan kesilapan penyalinan itu terjadi. Dan ini bukan sesuatu yang eksklusif untuk Alkitab sebenarnya. Kadang-kala kita melihat pada zaman modern ini, bila sesuatu buku itu dihasilkan, dia tidak hasil terus jual. Dia ada yang dipanggil sebagai pertama penulis, ada penyunting dia, kemudian ada pembaca proof dia untuk pastikan bahwa tidak ada kesilapan yang terjadi. Jadi ketiadaan beberapa tugas ini pada waktu-waktu yang lalu memungkinkan adanya kesilapan waktu itu penyalinan itu dilakukan. Kalau kita perhatikan, yang dikatakan sebagai percanggahan itu sebenarnya apabila membandingkan dari buku dengan buku yang lain. Dan kita juga perlu ingat bahwa ia ditulis oleh orang yang berbeza, dan ada yang saling tidak mengenali satu sama lain juga, dan dijarakkan ataupun dipisahkan dengan tempo masa yang panjang, tempo masa dan juga tempat tinggal, jarak tempat. Jadi ia sebenarnya, kalau kita perhatikan bagi pandangan saya lah, dia masih lagi dapat dipercayai karena dia masih lagi dilihat sebagai sesuatu yang menakjubkan. Karena kalau mengikut penelitian, perbezaan itu ataupun yang dikatakan percanggahan itu adalah tidaklah begitu besar. Dan saya pikir bila ada percanggahan di sana, ia tidak mengubah fakta cerita itu sebenarnya. Bahwa kalau perkara itu terjadi begini, dia begini. Cuma saja mungkin kuantiti yang berbeza, jumlah yang berbeza, nomor yang berbeza. Tetapi dia tidak mengubah cerita itu. Dan yang lebih penting lagi adalah ia tidak mengubah fakta bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Saya pikir itu yang sangat penting. Itu yang paling penting. Ya. Jadi, apapun yang kita lihat, hadapi percanggahan di dalam Alkitab itu, dia tidak mengubah kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya ingat dalam pelajaran yang lalu bahwa Alkitab ini ditulis bukan sebagai bukan seperti statistik ataupun rekod statistik, rekod yang detail tentang sejarah dan yang sebagainya, tetapi ia adalah tentang hubungan antara manusia dan Tuhan dan rencananya pada manusia. Dan yang pastinya, walaupun terdapat kelemahan dari penulis atau penterjemah Alkitab ini, Tuhan dengan segala kebijaksanaannya, kuasanya akan melindungi kandungan itu, supaya message itu tetap akan sampai kepada kita.
Jadi message yang terpelihara untuk kita, walaupun ada percanggahan mungkin nombor di sana. Iya. Tadi kita sudah membincangkan kenapa adanya percanggahan dan kenapa ia terjadi. Pada waktu ini mari kita melihat, kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana kita mengatasi percanggahan-percanggahan itu. Apa reaksi kita sepatutnya, apa cara yang harus kita lakukan untuk terus dapat menerima firman Tuhan di sebalik percanggahan-percanggahan yang kita akui ini. Jadi ada beberapa perkara yang dicadangkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, betul? Iya. Mungkin disebut satu perkara. Kita merujuk kepada ayat yang terdapat dalam Amsal pasal 2 ayat 7. Dia katakan, dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi satu perkara yang kita perlu ada untuk menghadapi percanggahan ini adalah jujur, bersikap jujur. Bagaimana kejujuran boleh membuat kita dapat hadapi ini percanggahan-percanggahan ini? Ya, ada kalanya kita punya pandangan ini tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi untuk menjadi jujur, kita kena akui, kita kena katakan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan bukan daripada kita. Kalau kita sampai kepada satu masa kita harus menyatakan kepada orang lain, kita kena jujur dan mengatakan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga, dia ada menyebut tentang kejujuran daripada sudut yang lain. Bagaimana bila kita memberitahu kepada orang lain tentang percanggahan-percanggahan tersebut dan bersikap jujur tentang perkara tersebut. Sebab ramai yang tidak mau mengakui bahwa ada percanggahan, coba tutup fakta, ya kan? Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita dia menyebut seperti ini. Orang yang jujur akan menangani kesukaran Alkitab dengan cara berhati-hati agar tidak mengemukakan maklumat di luar konteks, memutarbelitkan kebenaran atau menyesatkan orang lain dengan memanipulasi bukti. Jadi bukan hanya perlu jujur pada diri sendiri, perlu jujur kepada orang lain juga kan. Sebab kalau dia bilang itu memang tidak ngam dengan cerita di sini, maksudnya tidak ngam lah itu. Kita akui tidak ngam. Dan kalau kita tidak tahu pun kita kena akui kita tidak tahu. Benar. Pada waktu itu. Dan jangan kita coba mempertahankan pandangan kita dan menggunakan dikatakan tadi memutar balikkan ayat-ayat di situ semata-mata untuk mempertahankan kita punya pendapat. Saya pikir kita hidup di satu masa di mana ada orang-orang yang coba mengatakan sesuatu pandangan daripada Alkitab dan dia coba untuk menyatakan itu ikut dia punya pendapat sendiri. Dan kalaulah Alkitab tidak berbicara sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia propose, dia akan kasih lurus itu Alkitab ikut apa yang dia pikir bagaimana ia seharusnya. Kan bahaya kan? Ya, jadi merujuk kepada ayat tadi, kita seharusnya jujur. Karena apabila kita jujur dalam mempelajari ataupun coba untuk memahami Alkitab ini, Tuhan akan membantu. Tuhan akan memberikan pengertian. Di dalam buku Zefania 3 ayat ke-12 mengatakan seperti ini. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Dan pelajaran sekolah sahabat kita mencadangkan rendah hati ini sebagai cara bagi kita untuk menghadapi percanggahan-percanggahan di dalam Alkitab. Macam mana pula ini rendah hati ini boleh membantu kita memahami percanggahan-percanggahan dalam Alkitab? Kita terpaksa menerima hakikat bahwa kita tidak mempunyai jawaban kepada semua persoalan dalam kehidupan ini. Artinya kita harus mengakui dengan rendah hati bahwa kita ini tidak mengetahui semua kebenaran. Ada kalanya kita menganggap yang benar itu benar. Apa yang dikatakan benar itu adalah benar. Tetapi sebenarnya apa yang kita benar-benar tahu tentang kebenaran ini hanyalah sedikit saja. Ya. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dia menyebutkan tentang faedah jadi orang yang rendah hati.
mengatakan seperti ini. Keuntungan dari kerendahan hati dalam pemikiran ini adalah banyak dan pelbagai, dia katakan. Tabiat menyelidiki dengan rendah hati adalah asas dari semua pertumbuhan pengetahuan, kerana ia menghasilkan kebebasan yang secara semula jadi menghasilkan roh yang dapat diajar. Jadi ada kegunaan ini rendah hati di dalam mempelajari firman Tuhan ini. Dan dikatakan dalam petikan lain bahwa semua orang yang datang kepada kitab suci untuk memahami dan mendapatkan pengertian mestilah dengan sikap yang rendah hati. Rendah hati. Ya. Jadi ada disebutkan tadi bahwa orang yang rendah hati ini teachable, boleh diajar. Jadi untuk ikut Tuhan kita harus boleh diajar, bukan yang membanggakan diri, cawan yang kosong, ya, menyombongkan diri. Kan ini sifat-sifat yang kita selalu lihat daripada umat-umat Tuhan yang dipanggil Tuhan pada waktu-waktu yang lalu di dalam Alkitab, yang boleh dibentuk, boleh diajar. Dan mungkin itulah sebabnya Jepania mencatatkan keadaan itu, ya. Hanya orang-orang yang rendah hati dan dikatakan yang lemah, maksudnya yang menyerah kepada Tuhan, yang bersandar kepada kekuasaan Tuhan, yang diselamatkan pada ketika itu. Dan kalau kita perhatikan, orang yang penuh dengan keraguan-raguan pada waktu dia membaca Alkitab, seseorang itu boleh saja mempelajari, menghafal Alkitab itu, ayat-ayat Alkitab. Iya. Tetapi dengan keraguan-raguan, apa yang kata lain, dengan kata lain skeptik, ya. Dia boleh saja menghafal ayat dalam Alkitab itu, semua Alkitab itu, tetapi dia tidak akan mendapat pengertian tentang kebenaran. Karena Tuhan tidak boleh berbicara kepada mindah yang tidak berserah dan menghormati Tuhan. Jadi mempelajari Alkitab itu harus dengan seolah-olah kita tidak tahu apa-apa, ya, supaya Tuhan dapat mengajarkan kita. Jadi berbeza dengan bila kita mempelajari Alkitab dengan attitude yang mengatakan bahwa saya tahu ini dan saya coba buktikan ini. Jadi mungkin saja dia kasih lurus itu Alkitab, ikut apa yang dia pikirkan. Ya, saya ingat seorang profesor mengatakan bahwa apabila dia ini adalah profesor bahagian Perjanjian Baru, khususnya di tulisan-tulisan Rasul Yohanes dan buku Wahyu. Dia katakan, apabila kita menghadap ataupun mula belajar buku Wahyu ini, kita kena lupakan apa yang kita belajar dahulu. Benar. Kita kena kosongkan supaya kita dapat melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Saya pikir itu yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Walaupun kita mengetahui, walaupun kita mempunyai latar belakang tentang apa yang kita akan baca itu, tetapi once kita duduk dan mula membaca firman Tuhan, kita harus seolah-olah kita tidak tahu apa-apa dan biarkan firman Tuhan itu mengajar, berbicara kepada kita. Ya, betul. Jadi inilah maksud dia rendah hati, bukan rendah hati daripada sudut yang kita mengerti lain itu, yang mudah dibuli, bukan. Rendah hati untuk diajar oleh firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam buku Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 10 mengatakan, Allah menentang orang yang angkuh tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikanmu. Artinya, hanya mereka yang merendahkan diri ataupun mengosongkan diri dapat perhatian. Saya boleh katakan seperti itu, Tuhan akan beri perhatian dan memberi pengertian kepada mereka. Jadi ini adalah ciri-ciri yang selalu melekat dengan umat-umat Tuhan, rendah hati ini. Jadi dalam mempelajari Alkitab juga harus ada itu rendah hati. Mari kita bergerak kepada bagian yang berikutnya, menyebut tentang kesabaran. Saya ingin membacakan daripada buku Galatia pasal 6 ayat ke-9. Di sana mengatakan seperti ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, kerana apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bila ayat itu dituliskan, Paulus berbicara tentang kegigihan kita bila kita mau berbuat baik kepada orang lain. Dan sekolah sahabat kita juga mengatakan ini adalah sikap yang sama. Yang gigih ini adalah sikap yang sama yang harus kita ada bila kita menghadapi soalan yang sukar. Harus sabar, gigih dan sabar. Jangan jumpa saja give up. Ya, saya tidak tahu ini, saya tidak paham lah ini. Untuk melakukan perkara yang baik itu memang sesuatu yang sukar.
itu kita hadapi pada setiap masa. Tetapi inilah Rasul Paulus katakan harus gigih, jangan berputus asa. Sikap yang sama juga kita boleh ambil, kita boleh terapkan dalam proses pembelajaran Alkitab, kan? Benar. Jadi setiap kali kita menghadapi cabaran, istilah-istilah yang susah ataupun membingungkan di dalam Alkitab, kita jangan putus asa. Kita harus tidak jemu-jemu, ya, mencari jawaban dalam Alkitab. Secara mudahnya, saudara dan saudari, ini sama seperti kalau kita berada di sekolah, kita belajar subjek matematik. Jadi kalau kita sampai sipir 2 boleh, sipir 3 kita tidak boleh, sudah akhirnya kita tidak mau belajar itu sipir. Jadi tidak ada kegigihan, tidak ada kesabaran di sana. Jadi belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan harus begitu. Kalau baca satu kali tidak dimengerti, apalagi kalau bertemu dengan percanggahan ini. Jadi perlu sabar, perlu gigih untuk mempelajarinya. Dan yang pastinya kejayaan itu tidak dapat dicapai tanpa kegigihan ataupun usaha. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita menyatakannya seperti ini. Pencapaian sebenar sentiasa memerlukan ketabahan, dia katakan, yaitu kegigihan dan kesabaran. Satu kategori lah itu perkataan-perkataan itu. Lalu dia katakan lagi, apa yang kita dapatkan dengan mudah, kita sering menghargainya dengan terlalu ringan. Jadi kalau yang kita semudah itu kita sudah pahamkan, maksudnya tidak akan stay lama di dalam pikiran kita. Tetapi bila kita berusaha dengan gigih, sabar mengetahuinya, dan akhirnya kita mengetahuinya, perkara itu akan stay dalam pikiran kita. Ya, betul. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, penemuan-penemuan yang besar di dalam sejarah manusia ini memerlukan masa yang banyak, pelaburan yang tinggi dan sebagainya, dan artinya dia memerlukan kegigihan yang tidak mengenal putus asa. Saya rasa perkara itu harus kita terapkan dalam pembelajaran Alkitab. Karena dari tadi kita sebutkan bahwa kita sedang berhadapan dengan hal-hal keilahian. Iya, benar. Dan ia harus dihadapi dengan penuh tabah, penuh kesabaran, dengan kegigihan. Dikatakan tadi bahwa apabila kita berdepan dengan ayat-ayat Alkitab yang sukar, kita harus mempunyai sikap yang gigih dan sebagainya, kan? Dan sebenarnya itu akan mendatangkan berkat kepada kita. Dan menurut pengalaman pembelajaran secara pribadi, apabila saya bertemu dengan ayat-ayat yang besar ini, ayat-ayat yang sukar ini, tips yang selalu yang saya ingat ialah saya harus mencari jawaban kepada yang mudah dahulu, ayat-ayat yang mudah, the clear text. Tumpukan perhatian kepada yang ayat-ayat yang mudah, karena itu akan membimbing kita, memberikan sinaran, memberikan terang kepada pengertian kepada ayat-ayat yang lebih sukar. Jadi dalam mempelajari firman Tuhan, terutama bila bertemu yang sukar, salah satu yang sukarnya adalah percanggahan itu. Terus langgar itu dinding itu. Kita perlu cari jalan yang lain. Iya, betul. Jalan yang lain cara yang mudah adalah lihat ayat-ayat yang lebih mudah. Clear text. Yang cerita tentang mungkin perkara yang sama ataupun konsep yang sama, dan perhatikan apakah prinsip-prinsip yang dinyatakan di sana. Siapa tahu prinsip dan konsep-konsep yang disebutkan di dalam ayat-ayat lain itu akan membantu kita memahami yang sukar itu pertama. Yang kedua akan membantu kita untuk memahami kenapa ada percanggahan di sana. Iya. Dan kita mesti ingat bahwa satu-satu ayat itu adalah sebahagian daripada ratusan lagi ayat-ayat yang lain. Yang mungkin berkaitan dan yang boleh memberikan penerangan kepada ayat itu. Jadi saudara-saudari, kalau Anda mempelajari Alkitab, tiba kepada bahagian yang sukar, jangan terus putus asa. Lihat mana-mana ayat Alkitab yang lain yang berbicara tentang perkara yang sama, prinsip yang sama, dan itu mungkin besar kemungkinan akan membantu kita dalam memahaminya. Saya pikir ini juga berbaloi untuk dinyatakan bahwa kita tidak bersandar kepada pengetahuan kita sendiri. Tadi kita sudah katakan bahwa kita harus rendah diri, teachable. Jadi bila kita menghadapi yang sukar itu, kita harus dengar apa yang firman Tuhan bicarakan kepada kita, dan dengan sabar menerima apa yang diajarkan kepada kita melalui ayat-ayat yang lain yang kita akan baca.
Perkara yang terakhir yang disebutkan oleh pelajaran sekolah sahabat kita yang akan dapat membantu kita untuk menghadapi percanggahan-percanggahan dalam Alkitab adalah dengan berdoa. Berdoa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau mengajar kita bila kita rendah diri, kan? Jadi Tuhan menjawab doa-doa kita sudah tentu dengan memberikan kita pemahaman itu. Bagaimana yang selanjutnya tentang perkara berdoa ini? Ya, itulah sebabnya setiap kali kita mula belajar Alkitab, doalah yang paling penting. Karena apabila kita berdoa, kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita memerlukan bimbingan dari Tuhan. Dan pada masa yang sama, kita juga menyatakan bahwa kita perlu Roh Kudus. Benar. Dan Roh Kudus itu kita ingat bahwa Roh Kuduslah yang telah mengilhamkan penulis Alkitab yang pertama. Benar. Dan pada waktu kita belajar Alkitab, kita harus memohon kepada Tuhan ataupun memohon pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama membantu kita memahami perkara yang sama. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman kamu, Pastor. Tapi saya ada beberapa kali di mana saya coba untuk mempelajari suatu topik dalam Alkitab dan saya menyampaikannya sebagai suatu khutbah. Jadi di dalam pembelajaran saya itu, saya dapati ada perkara yang saya belum paham. Tetapi saya sudah harus menyampaikannya di dalam khutbah saya. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya coba untuk kasih sembunyi yang saya tidak tahu itu sementara saya mulai berkhutbah. Tetapi sewaktu saya berdiri di hadapan, doa saya adalah, Tuhan, saya tahu ada perkara yang tidak jelas kepada saya sementara saya sudah mempelajari khutbah ini, pelajaran ini. Dan saya tidak dapat jelaskan itu pada waktu ini dan rancangan saya adalah untuk tidak nyatakan itu. Tapi saya minta kepada Tuhan agar Tuhan membuka pemikiran saya agar saya boleh terangkan tentang perkara itu. Dan sementara saya berbicara di hadapan, perkara yang saya tidak pernah pikirkan sementara saya mempelajari khutbah tersebut, tiba-tiba dengan kalau orang dusun bilang macam air mengalir saja. Ya, lancar saja. Lancar saja. Sebab saya tidak pernah pikirkan seperti itu sementara saya belajar itu. Tetapi saya berdoa sebelum saya, bukan pun sebelum, sementara saya menyampaikan itu. Saya berdoa, Tuhan, saya tahu ada yang saya tidak tahu. Jadi saya katakan bahwa ini adalah kuasa doa. Mungkin Anda tidak mengertinya pada waktu ini, tetapi Tuhan akan memberikan pengertian itu pada waktu yang tepat di mana Anda memerlukannya. Ya. Dan saya rasa pengalaman ini juga dialami oleh sahabat-sahabat kita, para pastor kah, ataupun para elders, ataupun siapa-siapa yang pernah mengalami keadaan yang sama. Dan sebenarnya apabila kita berdoa, disitulah kita merasai rasa hati kita. Apa yang kita rasa pada waktu itu. Dan kita sebenarnya sedang memberitahu Tuhan yang kita mau mengerti. Dan di dalam doa, sarannya ialah kita harus meminta. Kita harus meminta Tuhan agar membuka hati kita. Tapi Pastor, macam mana itu? Kita yang membuka hati ataupun Tuhan yang membuka hati kita? Saya pikir itu kembali kepada apa yang kita nyatakan daripada awal tadi, yaitu rendah diri. Jadi bila kita rendah diri, kita sudah katakan tadi bahwa kita ini boleh diajar. Jadi bila kita katakan kita membuka hati kita, maksudnya adalah kita biarkan Tuhan mengajar kita. Mungkin saja pengajaran Tuhan itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah mengerti dengan cara seperti itu sebelumnya. Dan itu memperkayakan pengetahuan yang sudah sedia ada di dalam diri kita. Jadi saya pikir dia dua hal lain. Saling. Ya. Kita menjadi rendah diri dan kita membuka itu kan. Ya, kita buka dan Tuhan dia mengaruniakan kepada kita pengetahuan, pengertian yang kita perlukan. Saya teringat ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya selepas kebangkitan itu. Pada waktu itu dikatakan di buku Lukas mengatakan Tuhan membuka pengertian mereka sehingga mereka mengerti. Jadi perkara yang sama kita boleh tuntut sekarang. Kita boleh minta itu melalui doa. Dan ketika Tuhan memberikan pimpinannya itu, sebenarnya apa saja yang akan tergerak dalam hati kita itu nanti akan mengesahkan apa yang tersurat di dalam Alkitab. Kita sudah melihat pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini. Dan di sana sudah membicarakan tentang wujudnya
waktu-waktu yang sukar untuk kita memahami Alkitab itu sendiri. Dan kita akui itu, bahwa ada perkara-perkara yang sukar untuk kita pahami, walaupun bukan kesemuanya. Jadi untuk menangani ayat-ayat yang sukar ini telah dicadangkan sekurang-kurangnya 4 perkara kepada kita. Yang pertama adalah untuk kita menjadi jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain yang kita akan nyatakan perkara itu. Kemudian menjadi seorang yang rendah hati, yaitu seseorang yang boleh diajar. Bila kita terus belajar yang kita tidak tahu itu, kita akan dapat diajar. Dan yang ketiga adalah kita sabar, sabar seperti umat-umat Tuhan. Ini ciri-ciri umat Tuhan nih, sabar mempelajarinya. Mungkin Tuhan belum lagi mau mendedahkannya kepada kita, tetapi Tuhan akan mendedahkannya pada waktu yang tepat, pada waktu yang sesuai. Dan akhir sekali dicadangkan kepada kita agar jangan pernah putus-putus berdoa. Sekiranya berhadapan halangan-halangan seperti ini, minta daripada Tuhan, minta pengertian, minta kebijaksanaan daripada Tuhan untuk membantu kita memahami firman Tuhan yang agak sukar ini. Di dalam Step to Christ, surat 110 dan 111 mengatakan seperti ini. Apabila firman Tuhan dibuka tanpa penghormatan dan tanpa doa, apabila pemikiran dan kasih tidak ditetapkan kepada Tuhan atau selaras dengan kehendaknya, pikiran akan digelapkan oleh keraguan. Dan dalam kajian Alkitab, keraguan dikuatkan. Musuh mengawal pemikiran, dia menyarankan tafsiran yang tidak betul. Apabila orang dalam kata-kata dan perbuatan tidak berusaha untuk selaras dengan Tuhan, maka walaupun mereka mengetahui, mereka boleh menyimpang dalam pemahaman mereka tentang kitab suci. Adalah tidak selamat untuk mempercayai penjelasan mereka. Orang-orang yang melihat kitab suci itu, ataupun saya ulangi, orang-orang yang melihat kitab suci untuk mencari perbezaan, tidak mempunyai pemahaman rohani. Dengan memiliki pandangan yang salah, mereka akan melihat banyak sebab untuk meragui dan tidak mempercayai perkara-perkara yang benar-benar jelas dan mudah. Di sini kita melihat bahwa faktor yang sangat penting dalam pemahaman Alkitab dan ketika kita menghadapi ayat-ayat yang sukar dalam Alkitab ialah sikap kita. Dan sikap kita itu haruslah seperti yang kita sudah sebutkan tadi, kejujuran, kesabaran, keazaman, rendah hati, dan doa juga adalah yang amat penting dalam proses pembelajaran Alkitab. Untuk itu, mari kita akhiri perbincangan Sekolah Sabat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah berbicara dalam hati kami masing-masing. Berkati kami semua dan kami ucapkan terima kasih atas segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami semua. Amin. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua di mana saja kamu berada pada Sabat ini. Tajuk bacaan persembahan pada Sabat ini ialah apakah janji itu? Apakah yang dimaksudkan oleh pendeta ketika dia menyatakan tentang janji dan orang yang berjanji? Tanya Martha kepada Jackie sewaktu mereka meninggalkan gereja. Orang yang berjanji adalah seseorang yang membuat janji untuk mengamalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, untuk mengembalikan kepadanya suatu peratusan tertentu daripada pendapatan mereka kepada dia selain daripada persepuluhan, dan percaya bahwa dia adalah sumber kepada segala berkat-berkat dan mampu untuk menyediakan apa yang diperlukan dalam kehidupan mereka, terang Jackie. Bukankah persepuluhan sudah mencukupi? Tanya Martha lagi. Menurut Maliaki 3 ayat 8 hingga 10, jawab Jackie, kedua-duanya dikehendaki oleh Tuhan dan tanpa satu daripadanya menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tetapi apa perbezaan di antara kedua-dua ini? Tanya Martha. Satu daripadanya yaitu persepuluhan mempunyai kadar peratusan menurut ketetapan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu 10%. Tetapi dia membiarkan kita secara individu
untuk menentukan berapa peratusan yang diberikan sebagai janji, jawab Jackie. Satu lagi perbezaan di antara kedua-duanya ialah sementara persepuluhan itu mesti digunakan khusus untuk menyokong pelayanan yang telah ditauliahkan, baca Bilangan 18 ayat 21 dan 24, persembahan-persembahan akan digunakan untuk membiayai secara meluas keperluan-keperluan penting dalam usaha menyebarkan Injil di seluruh dunia. Jackie menambah lagi. Saya melihat bahwa Tuhan sedang memanggil saya untuk mengambil satu langkah dalam iman untuk menjadi seseorang yang memberikan janji, kata Martha. Ini akan membantu saya untuk lebih konsisten dalam pemberian persembahan dengan tetap, sama seperti berkat-berkat Tuhan dan bukan hanya menurut keinginan hati saya, simpati, proyek atau panggilan-panggilan khusus. Tetapi setiap kali dia memberikan berkatnya, katanya. Rayuan, pernahkah Anda berpikir untuk berjanji dan mengongsikan bagian-bagian berkat Tuhan sekirap mana dia memberi kepadamu? Sudahkah Anda membuat keputusan berapa peratusan daripada pendapatan Anda, seperti yang dibisikkan oleh Roh Kudus supaya Anda mula berikan sebagai janji? Mari kita berdoa. Tuhan Surgawi, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami tentang janji yang perlu kami lakukan, supaya kami akan memberikan janji tersebut menurut apa yang kami dapat berikan dan juga menurut berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada setiap kami. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar semua ini dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. You spoke the words and all the worlds came into order. You wave your hands and plan and fill the empty skies. You place the woman and the man inside the garden. And though they fell, they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the greater one that brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're the reason that I need to voice my praise, because of who you are. One holy night you brought your promise from a virgin, and promise grew as he revealed to us your heart, enduring love displayed throughout his crucifixion. And in the dark you tore the grave and death apart. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet the greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who
Shalom dan selamat sejahtera kepada penonton semua di mana sahaja Anda mengikuti rancangan ini. Ketika pada suatu petang, saya sedang memandu dalam perjalanan pulang dari pejabat tempat saya bekerja, dan saya tertarik perhatian dengan stiker yang ditampal pada bagian belakang sebuah kereta yang berada di hadapan saya. Skrip pada stiker itu berbunyi, "If you think you have faith, try walking on water." Jika Anda pikir Anda memiliki iman, coba berjalan di atas air. Perbahasan saya ini mendapat ilham dari stiker ini karena ia mengingatkan saya dengan satu cerita menarik di dalam Alkitab mengenai satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air. Kisah terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 hingga 33. Jika Anda mempunyai Alkitab bersama Anda, saya mengundang Anda untuk semua membaca ayat ini bersama saya, bermula dengan ayat 22. Mari kita mulakan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tajuk perbahasan saya kali ini ialah keluar dari perahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini apabila kami merungkai firman Tuhan, biar kami ditemani roh Tuhan. Dan juga setiap penonton yang mengikuti rancangan ini, agar mereka semua diberkati. Dan biarlah kuasa, nama, dan kemuliaan Tuhan diagungkan melalui pelajaran yang kami akan sama-sama pelajari bersama ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah tokoh utama Alkitab. Kehidupannya diramalkan dalam Perjanjian Lama dan seluruh Perjanjian Baru adalah mengenai kegenapannya. Kehidupannya adalah interaksi berterusan di antara manusia dan ilahi. Di dalam ketuhanannya, dia adalah hubungan Tuhan kepada manusia. Di dalam kemanusiaannya, dia adalah hubungan manusia kepada Tuhan. Herodes tidak dapat membunuhnya. Pemerintah dunia tidak dapat menghalangnya. Uang tidak dapat membelinya. Setan tidak berjaya menggoda dia. Kematian tidak dapat memusnahkannya. Neraka tidak dapat mengawalnya. Dan kubur tidak dapat menahannya. Karena dia adalah Yesus, Khalik semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya. Kini populariti Yesus di bumi ini meluas oleh karena mukjizat yang dilakukannya. Mukjizat ini boleh dibahagi kepada dua kategori utama.
yaitu mukjizat yang mempengaruhi manusia dan mukjizat yang berkaitan dengan alam semula jadi. Ada mukjizat yang Yesus lakukan dengan hanya berkata-kata. Ada mukjizat yang dia gunakan ludah dan lumpur untuk menyembuh mata orang yang buta. Ini bermakna bahwa kadangkala kita perlu mengalami sedikit lumpur di dalam hidup kita jika kita inginkan kesembuhan, baik fisikal juga rohani. Namun berita baiknya bagi semua mukjizat Yesus ialah bahwa Yesus memberikan kebaikan secara percuma dan penuh rahmat. Betapa berkemurahannya Tuhan yang kita sembah, betapa agungnya Tuhan yang kita sujud. Kerana semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Dan oleh itu, di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, kita dapati Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa pengaruhnya. Mukjizat ini adalah unik karena ia melibatkan kedua-dua unsur, yaitu manusia dan alam semula jadi. Mari kita tarukai dan selami kekayaan pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang sangat hebat dan menakjubkan ini. Semasa Yesus melakukan banyak mukjizat ini, orang ramai yang mengikuti Yesus semakin bertambah jumlahnya pada setiap masa. Selepas mendengar Yesus, Alkitab mengatakan bahwa mereka menjadi lapar. Hal ini boleh kita fahami dan ia masuk akal, karena selepas acara gereja pada hari Sabat, kita semua mau makan karena kita semua merasa lapar. Setelah mendengar Yesus, semua orang menjadi lapar. Dengan penuh keajaiban, Yesus memberi makan 5.000 orang lelaki, tidak termasuk wanita dan kanak-kanak. Mungkin jumlahnya boleh mencecah 20.000 orang, dengan 2 ikan dan 5 keping roti jelai. Bukan pun roti gandum yang digunakannya. Selepas itu, dia menyuruh murid-muridnya pergi dahulu dengan menaiki perahu. Istilah asal Yunani yang digunakan di sini bermaksud dipaksa atau memaksa, dan orang ramai juga diperintah untuk bersurai. Sekarang di dalam kisah ini, murid-murid telah berada di dalam perahu selama kira-kira 7 atau 8 jam dalam pelayaran yang sepatutnya mengambil masa 2 atau 3 jam sahaja. Dan sekarang sudah kira-kira jam 3 pagi dan mereka terus bertempur melawan angin ribut yang kencang dan gelombang laut yang mengganas. Dan mereka berada di tengah-tengah laut Galilea dan kemudian dalam keadaan mereka yang keletihan. Dan mereka tidak tahu sama ada mereka akan sampai ke daratan atau tidak, atau apa yang mereka harus lakukan. Kerana tiba-tiba mereka melihat seperti adanya hantu berjalan di atas air. Kini mungkin dalam fikiran mereka berpendapat bahwa ini adalah kesudahan hidup mereka, ia pasti akan berakhir. Air laut dipukul ombak masuk ke dalam perahu. Hujan lebat semakin turun dan ada hantu berjalan di atas air menuju ke tempat di mana mereka berada. Mereka sama sekali menjadi takut, berteriakan dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak takut jika berada dalam keadaan seperti ini? Apa yang murid-murid fikirkan ini adalah masuk akal, karena jika kita berjalan di tengah malam, hujan lebat dan angin kencang, dan tiba-tiba ada lembaga putih muncul di hadapan, sudah tentu kita boleh menjadi pemegang rekod pelari yang terpantas. Tetapi yang muncul bukanlah hantu. Itu adalah Yesus. Dan Yesus berkata, tenanglah, beranikanlah dirimu, kata Yesus, karena aku ini. Istilah Yunani di sini ialah emi ego. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata kepada orang Farisi dan para imam, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku, yaitu ego emi, telah ada. Istilah yang sama maksudnya dengan ungkapan ini di dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku, atau Ibraninya hayau, adalah aku. Lagi firmannya,
beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Yesus yang sebelum Abraham ada, dia sudah emi ego. Yesus yang berkata hayau emi ego kepada Musa, aku ada, yang berada di semak belukar yang terbakar namun tidak hangus. Dan sekarang sedang menghampiri murid-murid di atas laut yang bergelora. Yesus tahu apa yang murid-muridnya akan lalui. Yesus tahu akan ribut yang bakal melanda. Yesus tahu bahwa mereka akan bertarung dengan ombak dahsyat sepanjang malam. Jadi persoalannya, mengapakah Yesus menghantar mereka dalam situasi yang dia tahu akan menjadi sukar dan menyebabkan mereka merasa ketakutan? Soalan kita pada hari ini, mengapakah para pengikut Yesus akan berhadapan dengan pelbagai masalah di dalam hidup mereka sebagai orang Kristen? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah karena Yesus mau membuat iman mereka bertumbuh. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita di mana Tuhan membiarkan kita berhadapan dengan badai hidup. Dia membiarkan kita mendepani taufan ribut supaya kita dapat bertumbuh di dalam iman. Agar kita boleh bertumbuh dengan keberanian, agar kita boleh bertumbuh dengan penuh semangat dan keyakinan, sehingga kita dapat melangkah ke hadapan dalam iman menghadapi apa yang Tuhan panggil kita untuk kita lakukan. Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi Allah adalah satu pengharapan bagi mereka yang rajin mencarinya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka ini juga berarti bahwa hanya karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, tidak bermakna kita bebas dari berhadapan dengan masalah. Kita boleh setia pergi ke gereja, namun kita masih diserang penyakit. Kita boleh setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan, namun masih ada hutang yang tertunggak. Kita boleh menghalang anak-anak kita dari pergi ke sekolah pada hari Sabat, namun akan tetap gagal pemeriksaan juga. Ada perkara yang buruk berlaku kepada orang yang taat, setia, dan baik-baik belaka. Masalah masih akan datang. Di sebalik kita memilih hubungan dengan Tuhan, di sebalik komitmen kita dengan gereja, walaupun suara kita adalah yang paling merdu ketika bernyanyi dalam kumpulan choir, masalah masih akan datang di dalam hidup kita. Hujan akan jatuh pada orang yang baik-baik, juga akan jatuh atas orang yang jahat. Namun kita masih perlu memiliki iman kepada Tuhan. Saya masih perlu ada iman terhadap Tuhan yang boleh melakukan untuk saya perkara yang saya tidak boleh lakukan untuk diri saya sendiri. Begitu juga dengan Anda. Kita masih mau percaya kepada Tuhan yang telah menggulungkan Laut Merah seperti tikar, supaya bangsa Israel boleh berjalan di atas tanah yang kering dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kita masih mau percaya bahwa Tuhan boleh membuat 3 sekawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menjadi kalis api agar tidak akan terbakar apabila dihumban ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Kita masih mau percaya bahwa Allah menutup mulut singa untuk melindungi umatnya yang taat setia kepadanya. Kita masih perlu percaya bahwa Tuhan boleh memberi kita makanan yang cukup, seperti mana 5 roti dan 2 ikan boleh menjadi cukup untuk 5.000 orang. Kita perlu mengalami sesuatu di mana iman kita akan dibiarkan diuji dan membolehkan kita bertumbuh. Tuhan akan membiarkan kita menghadapi masalah supaya kita dapat belajar bertahan apabila berhadapan dengan ujian, godaan, dan kesukaran yang lebih besar. Ada juga masanya kita sendiri yang menciptakan ribut di dalam kehidupan kita sendiri. Lalu kita menjadi marah apabila terjadi hujan. Maka di dalam cerita kita hari ini, Allah mengarahkan murid-muridnya menaiki perahu, lalu menyuruh mereka belayar. Baru dia muncul bagaikan hantu di tengah taufan dan hujan.
Sementara murid-murid lain tidak mengenali Yesus, Petrus mengenali Yesus. Bukan saja Petrus mengenali Yesus, Petrus mempunyai iman kepada Yesus. Alkitab mengatakan Petrus berseru kepada Yesus di tengah-tengah ribut itu, "Tuhan, jika kamulah itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Soalan di sini, mengapakah Petrus bertanya dan minta kepada Yesus apa yang dia mau lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, keberanian sahaja tidak cukup untuk berjalan di atas air. Saudara, poin yang saya maksudkan adalah ini. Tidak kira betapa gelapnya malam itu, tidak kira betapa tingginya ombak itu, tidak kira betapa kuatnya angin atau derasnya air yang membasahi Petrus. Petrus tahu bahwa adalah lebih selamat berada di luar perahu, dipukul ombak di dalam taufan bersama Yesus, daripada berada di dalam perahu, di dalam taufan tanpa Yesus. Kita boleh berada di dalam gereja, namun masih boleh dipukul badai jika Yesus tidak bersama kita. Mari kita perhatikan lebih dekat babak peristiwa yang sedang berlaku di atas perahu. Saya boleh mendengar murid-murid lain berkata kepada Petrus, "Hei, brother Petrus, jangan jadi bodoh." Perkataan yang lebih tepat ialah jangan jadi gila. Kamu tidak boleh berjalan di atas air. Melakukan sesuatu yang bukan biasa dilakukan adalah satu tindakan yang ramai orang anggap gila. Doing things out of the ordinary is like doing something crazy. Itulah Petrus ketika itu. Mustahil, kata murid-murid yang lain kepada Petrus, kamu akan tenggelam. Kamu hanya memperbodohkan diri kamu sahaja. Malah kamu boleh mati. Di dalam perahu inilah tempat yang paling selamat. Lagipun kita perlu semua orang berada di dalam perahu untuk sama-sama mendayung melawan angin yang kencang ini. Kita sering mendengar kata-kata ini dari rekan-rekan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah, Satan boleh menggunakan orang yang terdekat untuk melemahkan iman kita. Namun Petrus tahu bahwa adalah lebih selamat berada di luar perahu bersama Yesus daripada berada di dalam perahu tanpa Yesus. Kita akan lebih selamat berada di dalam dugaan hidup jika Yesus bersama kita. Lalu di dalam ayat ini, apakah yang Yesus katakan? Datanglah, come. Ada hikmah yang sangat berharga di dalam ungkapan Yesus ini. Dia hanya berkata, datanglah. Dia tidak berkata, datanglah kalau kau berani. Ramai di antara kita yang menggunakan istilah yang tidak berapa halus ketika bercakap. Terkadang kita guna istilah yang salah ketika memanggil ahli keluarga untuk kebaktian pagi atau malam. Ada yang menggunakan ungkapan, kita mau sembahyang kah atau tidak ini? Kata-kata yang kita gunakan sangat bersifat manusiawi. Kita perlu belajar mengucapkan kata-kata seperti yang Yesus katakan apabila kita berbicara, bukan sahaja kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia. Ungkapan dengan nada yang salah boleh menimbulkan emosi yang negatif. Atas alasan itulah Petrus melangkah keluar dari perahu itu dan berjalan di atas air. Bila Tuhan panggil kita melakukan sesuatu, kita lakukanlah ia dengan iman. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ramai pemerhati melihat kelemahan Petrus ketika dia mulai tenggelam. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sekurang-kurangnya Petrus ada iman tetapi kurang. Little faith. Apapun Petrus berjaya mengalami berjalan di atas air. Suatu yang tidak akan dilupakannya. Suatu yang memberi pengajaran besar baginya. Dan yang kita dapati hari ini, yang dapat kita pelajari bersama juga. Karena jika Petrus kurang iman, kurang percaya, jika Petrus have little faith, maka 11 murid yang lain itu langsung tidak ada iman. Karena mereka
tinggal tetap di dalam perahu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak mau berubah dan akan terus tetap tinggal di dalam perahu lama kita, maka kita tidak akan pernah mengalami berjalan di atas air bersama Yesus. Berapa ramai di antara kita yang perlu mengalami perubahan, tetapi masih kekal dalam gaya hidup yang lama atau cara yang lama. Kita jangan takut untuk melakukan sesuatu untuk iman kita, untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut untuk keluar dari perahu. Jika tidak, kita tidak akan pernah mengalami berjalan di atas air. Kadangkala kita perlu berhadapan dengan ketakutan, berhadapan dengan ketidaktentuan. Kita perlu mengambil langkah yang pertama agar kita boleh bertumbuh di dalam iman dan memiliki kurnia kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh jika kita tidak keluar dari perahu dan mengalami berjalan di atas air. Puji Tuhan karena Petrus berbuat demikian. Poin seterusnya yang kita mau lihat terkandung di dalam catatan ayat ini ialah Petrus keluar dari perahu, tetapi kenapa dia mau tenggelam? Ramai pengulas Alkitab berkata bahwa dia mulai tenggelam karena dia terganggu. Ada yang berkata dia mulai menjadi sombong, menoleh ke belakang melihat murid-murid yang berada di dalam perahu. Mungkin hal ini benar, tetapi saudara dan saudari sidang penonton di mana saja Anda berada, Petrus harus tenggelam supaya dia dapat melihat kekurangannya sendiri, supaya dia sadar bahwa sendirian dia tidak mampu, supaya dia dapat bertumbuh di dalam iman. Kadangkala kita perlu tenggelam agar kita mampu melangkah setapak jauh di dalam iman kita kepada Kristus. Namun mari kita bersikap nyata di sini. Pengalaman ini mengajar kita bahwa berjalan di atas air tidak semestinya tanpa godaan dan pencobaan. Pertumbuhan rohani membawa kita melalui liku-liku hidup yang serba mencabar. Ada kalanya kita akan mulai tenggelam. Terdapat 5.000 kaum lelaki, belum dikira wanita dan kanak-kanak, yang diberi makan, namun mereka gagal mengakui Yesus sebagai Kristus. Murid-murid Yesus hanya mengakui Yesus sebagai anak Allah setelah pengalaman mengharungi taufan badai. Berapa kalikah kita membaca mengenai mukjizat Yesus? Sejumlah orang yang mengikuti Yesus untuk hanya dapat melihat mukjizat berlaku, namun mereka tidak pernah memiliki iman karena mukjizat itu mereka hanya melihatnya, menontonnya, dan menyaksikannya sahaja. Demikianlah kita hari ini. Kita melihat mukjizat Yesus. Ada di antara kita yang mengalami mukjizat Yesus. Kita menyaksikan mukjizat Yesus terjadi di hadapan mata kita. Tetapi kita tidak pernah memiliki iman kepada Yesus. Mukjizat mungkin boleh membawa orang kembali untuk melihat dan mengalami lebih banyak mukjizat lagi. Tetapi pengalaman tenggelam itu, pengalaman penderitaan, pengalaman mulai karam yang menyebabkan kita berseru kepada Yesus seperti yang dilakukan Petrus untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan, tolonglah aku. Pada saat-saat seperti itu, pada saat-saat kita berseru kepada Yesus, mungkin Anda pernah mendalaminya atau mengalaminya. Saya telah banyak kali berseru kepada Yesus, dan hanya apabila kita berseru kepada Yesus, maka barulah kita boleh bertumbuh. Karena apabila semuanya gagal, apabila tidak ada harapan kecuali di dalam Yesus, dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, maka Dia akan tiba dan mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Memakai jubah kebenaran memerlukan kita mencucinya setiap hari agar sentiasa bercahaya di mata orang. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Wahyu 22 ayat 14. Seterusnya, ketika Petrus mulai tenggelam, dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Itulah doanya. Hanya 3 perkataan yang sederhana. Ini mengingatkan kita
bahwa bukanlah panjangnya doa dan lebarnya doa dan indahnya kata-kata di dalam doa yang akan dijawab oleh Tuhan, tetapi kekuatan dan kesungguhan pada doa kita. Ada di antara kita yang memikirkan bahwa kita perlu menggunakan kata-kata indah, berpuisi dan kata-kata yang hebat agar mendapat perhatian Tuhan. Tidak heranlah ramai yang tidak mau mengambil bagian berdoa di hadapan, karena mereka merasa tidak dapat melafazkan kata-kata doa yang indah ketika berada di hadapan orang ramai. Petrus tidak punya masa untuk mengungkapkan kata-kata doa yang panjang. Dia tidak ada masa untuk menghuraikan kata-kata yang berbunga-bunga. Seperti mana yang ramai di antara kita lakukan. Dia hanya berkata, Tuhan, tolonglah aku. Anda pasti setuju dengan saya, apabila kita sampai ke hujung jalan, tidak mampu lagi maju ke hadapan, satu-satunya yang kita boleh lakukan ialah berseru, Tuhan, tolonglah aku. Apabila iblis bertubi-tubi mengganggu kita, kita boleh berseru, Tuhan, tolonglah aku. Apabila kita sudah menjangkau upaya maksimum, kita tiba ke penghujung limit kita, satu-satunya yang kita lakukan ialah berseru, Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu perkara lagi yang ingin saya tekankan di dalam cerita kita pada pagi ini, dan saya akan selesai. Hakikatnya di dalam cerita ini ialah bahwa Petrus tidak tenggelam. Ayat ini berkata, dia hanya mulai tenggelam, tetapi tidak tenggelam. Ramai di antara kita yang hanya mulai tenggelam, namun tidak karam. Kita pernah sakit berpanjangan, tetapi Allah tidak biarkan kita tenggelam. Kita hilang pekerjaan, gagal dalam peperiksaan, tetapi kita tidak tenggelam. Ada yang gagal dalam percintaan, kecewa tak tentu arah, namun kita tidak tenggelam. Ada keluarga yang sering huru-hara, malah berakhir dengan perceraian. Orang mengata-ngata mengenai diri kita, namun Tuhan tidak membiarkan kita tenggelam. Jika kita melihat sesama anggota yang mulai tenggelam, jangan kita pantas untuk mengutuk dia, karena dia mungkin baru mulai mengalami pengalaman Petrus yang mulai tenggelam tetapi tidak karam. Berita baiknya di sini ialah apabila kita mempraktikkan dan mengamalkan iman kita, apabila kita mulai keluar dari perahu kita, dan jika kita mulai tenggelam, ada juru selamat yang berdiri di hadapan. Kita hanya mulai tenggelam, tetapi tidak tenggelam. Dan kalau kita berseru kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku, Dia akan angkat kita dari dalam lautan hidup yang bergelora. Kita ada sahabat yang terindah yang menanggung dosa kita. He is the rose of Sharon, the lily of the valley, namanya Yesus Kristus, the brightest morning star, the fairest of 10,000. Dia telah turun dari pangkuan Bapa Surgawi, menembusi angkasa lepas yang luas, dan mendarat di pangkuan seorang anak dara dari kampung Nazaret. Dia mengenakan kemanusiaan agar kita boleh mengenakan keilahian. Dia telah menjadi anak manusia agar kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dia berasal dari dunia sempurna di mana sungainya tidak pernah banjir, angin taufan tidak pernah melanda, lautnya tidak bergelora, bunga-bunganya sentiasa berkembang tidak akan layu, tiada orang yang jatuh sakit. Semasa bayi dia kejutkan seorang raja. Semasa remaja dia berhujah dengan cendekiawan dan para intelek Yahudi. Ketika dewasa dia mengawal alam semula jadi. Yesus tidak pernah menjadi pengamal psikiatri, namun lebih ramai jiwa yang disembuhkannya daripada pesakit yang dirawat oleh dokter. Dia lakukan untuk Petrus apa yang Petrus tidak boleh lakukan untuk dirinya sendiri. Saudara sedang penonton, dia akan lakukan juga untuk kita apa yang kita tidak boleh lakukan untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Pemazmur ada menulis, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita akan selalu mulai tenggelam di dunia yang penuh cabaran ini. Namun Allah berfirman di dalam Wahyu 3 ayat 15. Dia berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ada buku kehidupan mengandungi senarai nama-nama mereka yang sentiasa berseru, Tuhan tolonglah aku. Yang menentukan nama Anda tertulis di dalam buku itu adalah Anda sendiri. Anda dan saya yang menentukan nama kita ada tercatat di situ. Dan nanti, suatu masa kelak nanti, cepat atau lama lagi bukan persoalannya, tetapi ia pasti akan tiba. Apabila sangkakala Tuhan bunyi dan kiamat tiba, hari Tuhan akan datang amat mulia. Apabila orang saleh kelak di seberang sana dikumpulkannya, dan bila nama dipanggil, pastikan kita ada di sana. Marilah kita sekarang ini bekerja bagi Tuhan setiap hari. Walaupun sering mulai tenggelam, tetapi kita tidak akan jatuh dan karam. Mari kita kabarkan hal kebangkitannya. Sampai kiamat tiba nanti barulah tugas kita selesailah. Pada kedatangan Yesus, nanti yang saleh dibangkitkan. Bersama orang setia yang masih hidup akan menuju ke surga. Di sana Tuhan beri istana indah pada umat pilihan. Dan bila nama Anda dipanggil, pastikan Anda ada di sana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas janji Tuhan bahwa Engkau ada di sana. Apabila kami memanggil Tuhan untuk mengangkat kami dari godaan yang kami tidak boleh angkat. Biarlah Engkau terus bersama kami hingga Yesus datang kembali untuk membawa kami pulang ke surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, mari kita nyanyikan LPMI 88, Bila Nama Dipanggil di Syurga.